Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri, Kurnia Megasari, sebagai moderator, kemudian yang lainnya adalah sebagai pemateri. Nah, di sini kami akan membahas tentang semiotika modern Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce, di mana kami mempunyai objek analisis puisi yang berjudul Red Rose karya Robert Burns. Dan untuk pemateri pertama dipersilahkan Teh Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya kalau ada suara-suara yang mengganggu karena kebetulan saya lagi di luar. Jadi mohon maaf. Oke, langsung aja ya ke materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh semiotika modern dari Eropa, yaitu Ferdinand de Saussure. Seperti yang kita tahu bahwa Ferdinand de Saussure ini atau yang dikenal sebagai Bapak Linguistik Modern dan Semiotika lahir di Jenewa 26 November 1857. Nah, setelah 2 tahun kematiannya itu, pada tahun 1915, Ronaldo Albert menulis buku di mana buku tersebut merupakan catatan-catatan selama kuliahnya dan menerbitkan buku kajian tentang linguistik yang berjudul Course on General Linguistics. Nah, untuk semiotika, dalam ilmu semiotika, beliau berpendapat bahwa bahasa merupakan suatu sistem tanda yang mewujudkan ide atau gagasan. Nah, ilmu semiotika ini dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang suatu tanda, di mana secara terminologis, semiotika dapat diidentifikasikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa, serta seluruh kebudayaan sebagai suatu tanda. Nah, untuk semiotika pertama kali dikembangkan dan banyak dipergunakan dalam pengkajian sistem tanda. Semiotika ini dalam kaitannya memiliki kaitan dengan hal yang berbau tanda. Nah, pemahaman semiotika yang mengacu pada teori semiotika Ferdinand de Saussure dan semiotika Charles Sanders Peirce yang dikenal dengan Bapak semiotika modern juga. Nah, sebenarnya untuk Saussure ini menggunakan kata semiologi, di mana kata tersebut setara, maksudnya sama gitu dengan semiotika ya, pada aliran Charles Sanders Peirce. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa Saussure berpendapat bahwa bahasa merupakan sistem yang mengekspresikan ide atau gagasan dan menganggap bahwa bahasa merupakan sistem tanda. Saussure juga memberikan relasi antara signifier dan signified. Nah, dapat dilihat di PPT bahwa signifier itu merupakan suatu konsep di mana konsep tersebut adanya di dalam suatu konsep tersebut terdapat di dalam pikiran kita. Sementara signified merupakan objek atau representasi dari konsep. Nah, dalam penerapan konsep signifier dan signified, sebenarnya itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu. Di mana kita bisa dilihat di slide selanjutnya, moderator. Nah, kita lihat di slide selanjutnya bahwa di situ ada urutan fonem rumah. Nah, urutan fonem tersebut merupakan suatu konsep penanda di mana nantinya akan muncul makna atau suatu konsep yang disebut petanda sebagai rumah itu sebagai definisinya tempat tinggal manusia gitu. Nah, konsep tersebut disebut sebagai penanda bahwa rumah itu merupakan tempat tinggal manusia. Tanda linguistik ini berupa runtutan fonem dan konsep yang memiliki runtutan fonem itu yang mengacu pada sebuah referen, yakni
tempat tinggal manusia. Nah, di situ juga tertulis bahwa tanda dalam bahasa memiliki sifat arbitrer, artinya semena-mena tetapi maka dalam signified dan signified tidak ada hubungan yang wajib di antara keduanya. Maksudnya tidak ada hubungan yang wajib itu kita nggak bisa memaksakan orang-orang bahwa bentuk rumah itu hanya ada satu bentuk gitu. Misalnya nih saya mendefinisikan bentuk itu kayak samping, tapi kan nggak semua mendefinisikan rumah itu hanya satu tingkat gitu. Nah, ada juga mungkin ada yang 2 tingkat atau 3 tingkat dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud tidak ada hubungan wajib di antara keduanya. Jadi itu tergantung dari pemikiran atau objek yang tertangkap oleh mereka sendiri gitu. Nah, kemudian beberapa tokoh juga menjelaskan bahwa lambang yang berupa bunyi tidak memberi saran atau petunjuk apapun untuk mengenal konsep yang diwakilinya. Tidak ada ikatan yang berdasar di antara signifier dan signified, maka dari itu signified dan signified memiliki sifat arbitrer karena Saussure menanamkan konsep otonomi relatif bahasa yang erat kaitannya dengan realita. Nah, gagasan yang tadi untuk gagasan fonem rumah dengan konsep tempat tinggal manusia tidak ada hubungan intern sama sekali dengan urutan bunyi fonem rumah gitu yang merupakan penandanya, padahal penanda dapat digunakan dalam bentuk apapun sebagai bukti terdapat perbedaan antara bahasa-bahasa dan adanya bahasa yang berbeda. Nah, jadi di sini tuh bukan berarti arbitrer semena-mena itu kita bisa seenaknya aja gitu menggambarkan suatu objek gitu. Karena ketika kita menggambarkan suatu objek atau merealisasikan si konsep atau signifier itu, kita perlu kesepakatan dari masyarakat bahwa untuk konsep ini tuh objeknya seperti ini. Nah, itu maksudnya dari arbitrer. Ketika di Indonesia kita bilang rumah itu merupakan suatu representasi dari tempat tinggal manusia, berbeda dengan lingkungan yang memiliki bahasa berbeda dengan kita. Contohnya, ketika orang Barat atau orang Inggris mendengar kata rumah, mereka tidak akan langsung nggak akan langsung ngeh gitu kalau itu tuh merupakan sebuah tempat tinggal. Nah, makanya terjadi perbedaan antara bahasa-bahasa dan adanya bahasa yang berbeda. Nah, dengan demikian, meskipun hubungan signifier dan signified memiliki sifat arbitrer, namun penggunaan lambang untuk konsep tersebut bersifat konvensional. Itu yang tadi adanya kesepakatan masyarakat gitu. Nah, oleh karena itu, hal ini tuh bergantung dengan kesepakatan masyarakat itu sendiri, dan kearbitreran bahasa terletak pada hubungan antara penanda dan petanda. Dan juga kekonvensionalan bahasa terletak pada kepatuhan para penutur untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya agar tidak terjadi miskomunikasi ketika mereka berkomunikasi. Nah, segitu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, dipersilakan. Di sini saya akan membahas tentang konsep Charles Sanders Peirce, di mana Charles Sanders Peirce ini mengembangkan teori semiotika di Amerika Serikat. Dan konsep yang terkenal dari Charles Sanders Peirce ini adalah konsep trikotomi, yang dimana konsep trikotomi ini mempunyai tiga unsur yang ada di dalam penjelasan dari Charles Sanders Peirce ini. Kemudian dari konsep trikotomi ini menghasilkan segitiga yang dikenal dengan segitiga Peirce, di mana segitiga ini nantinya ada bagian-bagian atau cabang-cabang lagi yang terbentuk dari segitiga ini. Dan sebelum penjelasan lebih lanjut mengenai segitiga ini, Peirce ini mengemukakan bahwa tanda itu adalah
sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Jadi maksudnya itu adalah sesuatu yang mewakili menurut Peirce ini adalah wujud dari benda ataupun objek yang dilihatnya. Kemudian sesuatu yang diwakili itu adalah tergantung pemikiran orang yang melihat objek yang tersebut. Nah, kemudian untuk segitiga yang tertera dalam paper tersebut adalah ada representamen yang memiliki arti, memiliki definisi sebagai tanda yang mewakili, contohnya ini tuh kayak sebuah tanda yang diucapkan yang dapat dilihat, dan dari proses mewakili ini akan menghasilkan atau memunculkan penafsiran yang disebut interpretan. Nah, kemudian dari interpretan ini pastinya selalu mengacu terhadap objek. Untuk lebih jelasnya ada dalam contoh di sini. Nah, ini di sini ada sebuah gambar meja. Nah, misalnya ada orang yang berkata meja. Nah, itu tuh termasuk dari kata yang mewakili ini. Nah, jika ada orang yang berkata meja, otomatis orang lain akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang ada dalam dirinya tergantung apa yang dibayangkan oleh orang tersebut dari kata meja tersebut. Nah, kemudian hasil dari penafsiran orang-orang tersebut pastinya selalu menghasilkan atau mengacu pada objek atau gambaran yang mereka lihat. Nah, kemudian dari segitiga Peirce ini menghasilkan 3 jalur pemikiran Peirce yang berupa hubungan penalaran dengan petandanya, hubungan kenyataan dengan jenis dasarnya, serta hubungan pikiran dan dengan jenis petandanya yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jalur pemikiran Peirce yang biasa disebut segitiga makna. Yang tadi sudah disebutkan, yaitu adalah yang pertama hubungan penalaran dengan jenis petandanya, atau biasa disebut dengan representamen, yang dibagi menjadi 3 juga, yaitu adalah qualisign, sinsign, dan legisign. Di sini saya akan memberi contoh dari qualisign. Qualisign adalah tanda yang dapat ditandai berdasarkan sifat yang ada dalam tanda tersebut. Contohnya yaitu adalah kata putih yang bermakna suci atau bersih, hitam yang bermakna kotor, kelam atau gelap, lingkaran yang bermakna bumi, bola atau bundar, jam yang memiliki makna waktu, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah sinsign. Sinsign sendiri adalah tanda yang merupakan tanda atas dasar tampilnya dalam kenyataan. Contoh dari sinsign sendiri seperti yang pertama itu ada suara tangis bayi contohnya, yang memiliki makna bermakna lapar, gelak tawa yang memiliki makna bahagia, suara kokokan ayam yang menandakan bahwa hari telah pagi, dan suara jeritan seseorang yang memiliki makna dia sedang kesakitan. Dan yang ketiga adalah legisign. Legisign sendiri adalah tanda-tanda yang merupakan tanda atas dasar suatu peraturan yang berlaku umum, atau sebuah konvensi, atau sebuah kode
yang bisa kita beri contoh seperti lampu merah, yaitu adalah sebuah kode atau tanda agar kita harus berhenti, dan zebra cross menjadi sebuah kode atau tanda jembatan penyeberangan. Anggukan menandakan atau kode sebuah kesetujuan atau iya. Gelengan adalah sebuah kode atau menjadi tanda tidak atau penolakan. Dan contoh lainnya adalah bendera kuning yang biasa menjadi kode duka cita atau kematian oleh masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya ada ada hubungan kenyataan dengan jenis dasarnya yang dibagi menjadi 3 juga, yaitu adalah icon, indeks, dan simbol. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu icon, indeks, dan simbol beserta contohnya. Icon sendiri adalah tanda yang mengandung kemiripan atau rupa atau resemblance dengan acuannya atau reference. Dalam icon, hubungan antara representamen dan objeknya terwujud sebagai kesamaan dalam beberapa kualitas. Kita bisa memberi contoh icon itu seperti peta, lukisan, dan sebuah kata. Dan sebagian besar rambu-rambu lalu lintas itu adalah salah satu dari contoh dari icon. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan indeks, di mana indeks adalah tanda yang mempunyai keterkaitan fenomenal atau peristiwa dan eksistensial atau bukti kehadiran di antara representamen dan objeknya, atau biasa disebut dengan sebab akibat. Dalam indeks, hubungan tanda dan objeknya bersifat konkret, aktual, dan biasanya melalui cara yang sekuensial atau berantai, atau bisa disebut sebab dan akibat. Contoh dari indeks itu kita sebut saja seperti jejak tapak kaki yang merupakan indeks dari seorang yang lewat di sana. Itu terjadi proses sebab dan akibat gitu kan. Lalu yang ketiga adalah simbol. Simbol sendiri adalah tanda-tanda yang bersifat konvensional atau menjadi kesepakatan sosial di masyarakat. Tanda-tanda kebahasaan biasanya adalah simbol-simbol. Seperti rambu-rambu lalu lintas, seperti simbol lampu merah, kuning, hijau. Itu merupakan salah satu dari simbol. Terus simbol jangan berhenti, itu bisa juga menjadi contoh sebagai simbol. Atau belok ke kanan dan ke kiri, itu bisa menjadi simbol yang sudah disepakati oleh masyarakat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan hubungan pikiran dengan jenis petandanya yang dibagi menjadi 3 juga, yaitu ada rhyme, design, dan argumen. Pertama, saya akan menjelaskan soal rhyme. Rhyme sendiri adalah penanda yang bertalian dengan mungkin terpahaminya objek petanda bagi penafsir. Tanda yang memungkinkan orang menafsirkan berdasarkan pilihan. Misalnya saja, orang yang matanya merah, maka bisa jadi dia sedang mengantuk, atau mungkin dia sakit mata, atau mungkin matanya iritasi. Bisa pula ia baru bangun tidur, atau bahkan bisa jadi itu merupakan tanda bahwa seseorang sedang mabuk. Itu adalah contoh dari rhyme, yaitu contoh seseorang yang matanya merah. Yang kedua adalah daisy sign, yaitu adalah penanda yang menampilkan informasi tentang petandanya atau tanda sesuai kenyataan. Contoh lain, misalnya jalan yang rawan kecelakaan, maka dipasang rambu hati-hati rawan kecelakaan. Biasanya akan ada tulisan. Tulisan tersebut sesuai dengan kenyataannya, yaitu jalan tersebut
rawan akan terjadinya kecelakaan seperti itu. Itu bisa disebut sebagai DESI sign atau penanda yang menampilkan informasi tentang petandanya. Dan yang terakhir adalah argumen. Argumen sendiri adalah penanda yang petandanya akhir bukan suatu benda tetapi kaidah. Yaitu tanda yang langsung memberikan alasan tentang sesuatu. Misalnya, tanda larangan merokok di SPBU. Hal tersebut dikarenakan SPBU merupakan tempat yang mudah terbakar. Nah, hal itu bisa menjadi contoh sebuah argumen. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman, saya tidak mengaktifkan video karena saya sedang di perjalanan. Saya akan menjelaskan menganalisis puisi karya Robert Burns yang berjudul Red Rose. Nah, pertama-tama puisi ini tuh adalah puisi cinta populer yang diterbitkan di tahun 1794 dan puisi ini tuh memperoleh popularitas di seluruh dunia sejak itu diterbitkan. Kemudian puisi ini pun mengekspresikan kedalaman cinta seseorang. Nah, kemudian next slide. Ya, next slide moderator. Kita masuk ke kaplet 1 dan kedua. Oh, my love is like a red rose that's newly sprung in June. Nah, jadi kata my love ini dibandingkan dengan bunga mawar yang mekar di bulan Juni, yang berarti my love di sini tuh digambarkan sebagai wanita seperti bunga mawar ketika sedang mekar. Kemudian penulis juga mendeskripsikan dengan warna merah dari tulisan red rose. Tanda merah dalam lirik ini memiliki arti bahwa mawar merah adalah warna yang indah dan my love itu indah seperti mawar merah. Oleh karena itu, hal tersebut menunjukkan bahwa jenis tanda pada bait ini adalah qualisign yang telah dijelaskan oleh Kang Faris sebelumnya. Kang Faiz, qualisign karena menunjukkan warna merah dan memiliki arti wanita cantik. Nah, qualisign sendiri di sini memiliki arti tanda yang dapat ditandai berdasarkan sifat yang ada dalam tanda tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, seperti sifat bunga mawar gitu kan, indah, cantik. Nah, jadi qualisign sendiri adalah tandanya tuh berdasarkan sifat yang ada dalam tanda tersebut gitu. Sekian dari saya, kaplet 1 dan 2. Lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Vienna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pada kaplet 3 dan 4 yang akan dikaitkan dengan teorinya Ferdinand de Saussure. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai teori Saussure, secara singkatnya adalah signifier merupakan konsep yang ada di pikiran dan signified adalah yang diucapkan atau yang diutarakan. Nah, seperti pada lirik Red Rose pada kaplet 3 dan 4, yaitu Oh my love is like a melody that sweetly played tune. Nah, menurut Saussure bahwa apa yang ada menurut teori Saussure bahwa apa yang ada di dalam pikiran si pelaku atau penulis berupa kalimat Oh my love is like a melody that sweetly played in tune, itu tuh merupakan dari signifier karena itu tuh merupakan konsep ya, konsep yang ada pada pikiran si pelaku. Dan kata my love di sini merupakan objek yang dituju di mana kalimat yang diutarakan berupa
oh my love is like a melody that sweetly played in tune adalah sebuah signified karena jadi kalimat ini itu adalah termasuk signified karena my love di sini adalah objek yang dituju dan yang diutarakan oleh si pelaku. Dan my love di sini itu diibaratkan seperti suara yang indah begitu karena melodi di sini memiliki makna yang indah. Dan salah satu dari signified juga merupakan suara. Dan selanjutnya yaitu dikaitkan dengan teorinya Peirce. Nah, menurut teori Peirce, sesuatu yang dikaitkan dengan suara, salah satunya yang dikaitkan dengan suara itu termasuk ke dalam sinsign. Nah, maka kata melodi di sini yaitu dikaitkan dengan sinsign karena merupakan suara. Nah, kata melodi di sini memiliki makna yaitu bahwa si my love di sini itu tuh adalah digambarkan sebagai sosok yang cantik dan indah. Baik, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Wartini. Karena sering ada gangguan sinyal sehingga tidak bisa maka akan disambung saja oleh saya. Nah, selanjutnya itu ada pada couplet 7 dan 8 liriknya yang berbunyi and I will love thee still my dear till a sis gang dry. Nah, pada kata a sis gang dry di sini tuh bahwa penulis itu menggambarkan bahwa ia akan mencintai sosok tersebut sampai laut itu mengering. Nah, jadi kata laut di sini itu tuh termasuk ke dalam qualisign karena laut itu tuh sebagai gambaran yang memiliki arti yang indah dan menenangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah stanza ketiga dari puisi Robert Burns yang berjudul Red Red Rose. Jadi pada bait ketiga puisi ini, Robert Burns yang berjudul Red Red Rose ini, menurut saya ada beberapa kata yang menunjukkan pendekatan teori Peirce tentang salah satu trichotomies of signs, yaitu tentang sinsigns. Nah, sinsign ini adalah tanda yang merupakan tanda berdasarkan kemunculannya di dunia nyata. Sinsign ini, di mana suku kata sin diartikan sebagai hanya sekali, seperti dalam bahasa tunggal dan sederhana, adalah hal atau peristiwa yang sebenarnya ada yang merupakan tanda. Itu hanya bisa terjadi melalui kualitasnya, sehingga melibatkan sebuah kualifikasi atau lebih tepatnya beberapa kualifikasi. Lalu masuk ke baris pertama, yaitu yang pertama adalah till a sis gang dry, my dear, yang menurut saya itu memiliki hubungan penalaran. Gangnya sendiri ini berarti gun dalam bahasa Scott English, jadi artinya yaitu lautan yang mengering. Kalimat dalam tanda sis gun dry di sini menurut saya membuat
penalaran tentang akhir zaman. Kenapa? Karena ya kalau dalam logika ya kan kita nggak akan mungkin gitu si lautan atau samudra itu mengering. Nah, jadi kejadian itu hanya akan terjadi saat akhir zaman atau kiamat. Jadi dalam baris ini memiliki arti, jadi jadi seseorang ini akan tetap mencintai orang yang dicintainya walaupun lautan sudah mengering dan buminya juga telah hancur. Jadi cinta mereka akan hidup sampai mereka sendiri berakhir dan bahkan sampai semua kehidupan manusia berakhir. Lalu yang baris kedua yaitu The Rocks Melt with the Sun. Menurut saya ini kan sebuah batu. Sebuah batu itu kan benda mati. Sebuah benda mati aja bisa meleleh karena panasnya sinar matahari. Nah, jadi menurut saya juga ini si seseorang ini akan memperjuangkan cintanya pada seseorang yang dicintainya. Nah, dan yang terakhir ada While the Sands of Life Shall Run. Saya mengidentifikasi kalimat ini tentang kata pasir di situ. Pasir di sini saya jadi teringat sebuah hourglass atau jam pasir yang digunakan untuk mengukur waktu. Nah, oleh karena itu, adanya jam pasir di sini itu berarti selama ada waktu untuk hidup atau sampai akhir hayat seperti berjatuhannya pasir itu ke bagian bawah hourglass menunjukkan bahwa setiap waktu dan momen mereka itu pasti ada gitu, pasti masih berlangsung. Nah, jadi di stanza ketiga ini sang penyair menunjukkan betapa besar komitmen cinta seseorang ini ke seseorang yang telah dicintainya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hairunisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita ke stanza keempat dalam puisi Sajak A Red Rose karya Robert Burns. Nah, kalau kita lihat di antara 4 baris ini tuh kebanyakan yang kita temukan itu prosa atau sentence yang menunjukkan sinzayan. Contohnya di baris pertama itu kalimatnya "and fare thee well my only love". Nah, baris pertama ini menunjukkan sinzayan. Jadi kalau kita lihat di baris pertama itu ada kalimat "fare thee well" yang mengandung arti bahwa seorang kekasih yang digambarkan oleh Burns sedang dipisahkan oleh jarak. Sehingga dia itu menyuruh kekasihnya untuk menunggu dia kembali. Kemudian ada frase "my only love". Jadi itu mengandung arti bahwa si cintanya sang speakernya itu adalah satu-satunya yang ia cintai. Terus lanjut ke baris kedua itu "and fare thee well a while". Di baris kedua ini, Burns kembali menekankan kepada kekasihnya dan meyakinkan kekasihnya itu untuk terus menunggunya. Nah, baris ini tuh menyiratkan betapa Burns itu atau si speaker itu mencintai kekasihnya dan dia menyuruh kekasihnya itu untuk menunggu sedikit lebih lama lagi. Jadi itu menunjukkan kerinduan sepasang kekasih seperti itu. Lanjut ke line ketiga yaitu "and I will come again my love". Nah, baris ketiga di stanza keempat ini kembali menegaskan kerinduan yang tersirat. Kalau kita lihat dari kalimat "I will come again", kita bisa simpulkan bahwa kalimat itu adalah bentuk penekanan bahwa si kekasih itu
akan kembali menemui cintanya. Dan kata my love itu merupakan penekanan juga bahwa yang dia suruh tunggu itu seseorang yang sangat dicintainya. Kemudian di line keempat, di baris terakhir ini menunjukkan jarak yang memisahkan mereka. Jadi jaraknya itu sangat jauh. Ada frasa 10,000 mile atau yang artinya 10.000 mil. Nah, karenanya seluruh bait keempat dalam presentasi kelompok kami akan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.